Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar di hari ini, terlebih dahulu kita niat belajar seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata alal huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, melanjutkan pertemuan kita minggu lalu di surah Al-Lail ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wattaqa. Fa'amma ada mim berharokat tasydid, ini yang namanya gunnah. Ada fathah ketemu alif mati, ini yang namanya mad tabi'i atau mad asli ya. Man a'ta nun mati ketemu alif atau hamzah, ini yang dinamakan dengan izhar ya. Izhar dibaca nunnya jelas. A'ta fathah berdiri yaitu mad badal. Wattaqa ya. Di sini ada mad badal lagi. Ini yang dinamakan sama alif ini namanya waqaf mamnu. Adapun transliterasinya fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun artinya maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Nah, di sini adalah perintah atau kabar gembira mereka yang mau bersedekah. Ya, makanya kalian usahakan sisihkan walaupun hanya 100 rupiah ya, sisihkan. Ini apa? Kalau kita memberikan harta kita di jalan Allah semata-mata karena Allah dan bertakwa. Takwa itu yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya semata-mata karena Allah. Apa? Dilanjutkan di ayat berikutnya. Wasaddaqa bil husna ya. Wasaddaqa bil husna. Di sini ada alif lam. Ya, alif lamnya namanya alif lam koma riyah. Nah, ini namanya mad badal. Ini sama masih waqaf mamnu ya. Ini tulisannya wasaddaqa bil husna. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga. Jadi tadi kalau kita memberikan atau berinfak ya, terus bertakwa dan meyakini, mengimani bahwasanya akan ada kehidupan setelah kita mati nanti, maka kata Allah fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu, ini ada ro berharokat doma, ini namanya ro tafkhim. Ini ada apa namanya domah kebalik, ini namanya mad badal. Lil yusra, ini sama ro tafkhim, ini mad badal. Ini sebenarnya alif lam qamariyah ya. Nah, di sini ada ta waqaf mutlak. Fasanuyassiruhu, ingat haknya besar, lil yusra. Nah, kata Allah tadi kalau kita ngelakuin sedekah, bertakwa, mengimani bahwasanya akan ada kehidupan setelah kita mati nanti, maka Allah akan memudahkan bagi kita jalan menuju kemudahan. Kalau kita punya niatan baik saja, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan bagi kita untuk menempuh jalan yang baik itu. Makanya mulai dari sekarang kalian niatkan saja semuanya yang saya lakukan semata-mata karena Allah. Yang saya jalankan meskipun harus belajar dari rumah semata-mata karena Allah, dan niati juga untuk berbakti kepada orang tua. Dilanjutkan ayat yang ke-8, wa amma man bakhila wastaghna. Ini sama ya, gunnah mad asli. Ada nun mati ketemu ba, ini yang dinamakan iqlab ya. Bakhila wastaghna mad badal, ini namanya waqaf mamnu. Wa amma mam, nah harus kalau tulisnya tetap man ya, karena ini man.
tapi bacanya mam bakhila wastaghna. Makanya ada tanda mim. Jadi mam itu ikhfa. Adapun artinya dan adapun orang yang kikir, pelit dan merasa dirinya cukup tidak perlu pertolongan Allah. Nah, ini namanya orang yang sombong. Udah pelit sombong pula. Ya. Kenapa kok Allah mengingatkan untuk orang yang pelit dan sombong? Apa di ayat berikutnya? Wa kadzdzaba bil husna. Ya, ayat selanjutnya wa kadzdzaba bil husna. Nah, ini tulisannya wa kadzdzaba bil husna, alif lam koma qamariyah mad badal. Tadi apa? Kikir, merasa cukup, nggak butuh Allah, dan nggak meyakini, ya, nggak yakin dengan pahala yang terbaik, atau tidak meyakini bahwa kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan setelah kita mati nanti, ya. Fasanu yassiruhu lil usra. Ya, fasanu yassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang merasa cukup, orang yang sombong, maka Allah akan permudah baginya jalan kesengsaraan. Ya. Makanya jangan sekali-kali kita sombong. Ini yang perlu kalian pahami. Adapun untuk hukum tajwidnya, fasanu yasiru. Ya, ini ro tafkhim, ro tebal, mad badal, alif lam qamariyah, mad badal. Nah, ini waqaf mutlak. Nah, mungkin itu ya yang perlu Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Setelah ini kalian kerjakan evaluasi untuk passwordnya ini. Asyura itu kemarin 10 Muharram itu dinamakan dengan hari Asyura, hari yang ke-10 di bulan Muharram. Nih passwordnya ya. Kerjakan, ingat nggak usah berbagi, biar teman-temanmu yang lain ikuti dulu pelajaran yang disampaikan di video ini ya. Ingat Asyura, semuanya hurufnya besar ya. Mungkin itu saja Bapak akhiri. Tetap semangat belajar, jangan kendor ya, jangan malas-malesan. Mudah-mudahan kita segera selesai, Allah segera kasih vaksinnya sehingga kita bisa segera belajar seperti biasa. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.